Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kali ini saya ingin ngomentari video dari Tampar lagi. Video si tukang fitnah yang mengatakan bahwa di video ini dia menceritakan bahwa katanya Belanda dan Portugis itu bukan menjajah Indonesia, guys. Dia bilang itu cuman ekonomi, cuman dagang gitu. Jadi kita akan buktikan ya. Sebelumnya kita sebagai dasar pijakan sebelum kita melangkah videonya, biar Anda paham ya. Kita langsung lihat. Jadi kalau Anda googling sebenarnya ya, ini juga diajarkan sebenarnya di sejarah kita. Sejarah kalau Anda pernah sekolah ya, saya nggak tahu nih, apalagi pernah sekolah apa enggak gitu kan. Di sekolah diajarkan bahwa Belanda Portugis itu menjajah. Memang mereka tuh mengadakan kolonialisme dan imperialisme, guys, gitu. Ya, mereka menjajah ke seluruh wilayah gitu. Mereka membagi dunia ini jadi dua, yaitu barat dan timur gitu. Nah, ini pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah dulu, guys. Ya, sekarang mungkin masih diajarkan dua ya, kalau saya nggak salah. Ya, apalagi nggak pernah sekolah tuh gimana ya? Kita kan bacakan, guys. Ini saya ambil dari Tirto ID. Tadi kalau Anda googling ya, ada ketikan ya, Gold Gospel Glory. Ini adalah semboyan yang digaungkan oleh para penjajah ya, yang di backup oleh Katolik ya. Anda bisa baca banyak sumber-sumbernya, guys. Kita sekarang bacakan sumber dari Tirto ID dulu ya. Nih. Ya, arti Gold Gospel Glory ya, Gold Glory Gospel yaitu goldnya emas ya, glory kejayaan, dan gospel Injil. Jadi sejarah latar belakang tujuan. Nah, penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-15 Masehi mengusung misi Gold, Glory, dan Gospel atau 3G yang kemudian memunculkan praktek kolonialisme dan imperialisme. Lantas, apa pengertian 3G, latar belakang dan sejarah dan tujuannya? Ingat ya. Jadi, penjelajahan samudra itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sejak abad 15 Masehi, guys, ya. Abad 15 sudah, guys, ya. Sekarang abad 20 kan. Nah, berarti memang itu awalnya dari abad 15 ke 20 kan udah 5 abad gitu. Nah, dari sekitar itu dan itu awalnya belum ke Indonesia, tapi itulah mulainya. Jadi benar kalau dikatakan buku sejarah kita mengatakan bahwa mereka menjajah Indonesia itu selama 3,5 abad, guys. Itu perlu diingat dulu catatannya. Spanyol dan Portugis merupakan perintis penjelajahan samudra bangsa barat ke seluruh penjuru dunia dengan tujuan menemukan tempat-tempat baru yang nantinya menjadi awal dimulainya era kolonialisme dan imperialisme. Ingat ya, tujuannya dari misinya itu adalah glory dan gospel. Jadi gospel termasuk, guys, menginjil gitu. Itu misi ya, misi utamanya. Nah, tanggal 3 Agustus 1942 misalnya, pelaut Spanyol bernama Christophorus Columbus ditugaskan memimpin armada untuk berlayar menjelajahi samudra demi menemukan dunia baru. Jadi mereka belum menemukan tempat-tempat kayak Indonesia, Amerika belum ya. Lokasi pertama yang ditemukan dan disambangi armada Columbus adalah San Salvador, Bahama di benua Amerika. Warga lokal pulau tersebut menyambut tamunya, akan tapi perlakuan Columbus malah sebaliknya. Berdasarkan catatan Patrick Murphy dan Ray Coy dalam Mutiny and Its Bounty 2013 ya, cetakan 2019, terungkap sikap arogan Columbus dan rombongannya terhadap rakyat di kepulauan itu. Ini awal penjajahan Eropa ya, Portugis ya, yang Katolik ya, ke bangsa Indian Amerika, guys. Jadi mereka bukan hanya menjajah Indonesia, tapi juga menjajah tempat-tempat lain ya, juga Amerika dulu dijajah juga dengan misi Gold Gospel Glory gitu, guys. Makanya orang-orang Indian di Amerika tuh singkir kan dirinya. Bahkan mereka menyandra salah satu penduduk setelah melihat anting emas yang dikenakannya. Columbus ingin tahu di mana lokasi penambangan emas di pulau tersebut. Dalam buku Principles ya, of Political Geography cetakan 1957 ditulis oleh Weger dan Wehans, disebutkan bahwa pada 7 Juni 1494, guys, ingat abad ke-14 ya, 1494 disepakati perjanjian Tordesillas oleh Portugis dan Spanyol. Ingat, pelakunya adalah
Portugis dan Spanyol. Perjanjian Tordesillas tanggal 7 Juni 1949. Perjanjian ini merupakan kesepakatan pembagian dunia antara dua kerajaan Katolik di Eropa paling berpengaruh saat itu, yakni Portugis dan Spanyol. Jadi waktu itu ya, ada dua kerajaan Katolik di Eropa yang mengaruh pada saat itu, yaitu Katolik Portugis dan Katolik Spanyol. Kerajaan Portugis menguasai dunia timur, sedangkan kerajaan Spanyol menguasai dunia barat, yang ditentukan lewat perhitungan khusus. Jadi ini sudah dirancang dari awal, guys. Jadi jangan tempat lagi ngada-ngada gitu. Ini sejarah loh ya, jangan main dengan sejarah. Perjanjian Tordesillas sebenarnya merupakan gagasan Paus Alexander VI, ingat ya, dari Vatikan. Nah, jadi ini langsung rancang Vatikan langsung, guys, gitu. Perjanjian Tordesillas sebenarnya merupakan gagasan Paus Alexander VI dari Vatikan. Vatikan apa itu? Kristen ya, Katolik. Bukan Kristen tapi Katolik ya. Kristen adalah pecahan dari Katolik, yaitu Kristen Protestan. Nah, sebagai solusi atas persaingan dua kerajaan Katolik itu, yang mengeluarkan kebijakan atau fatwa God, Glory, dan Gospel alias 3G. Nah, ini kesempatan bagi Paus ya, Paus Alexander VI dari Vatikan, Italia, Roma. Ya, jadi ada tiga, guys ya. Yang menjelajah itulah Portugis dan Spanyol, tapi Vatikan ya, Paus Alexander VI melihat kesempatan itu dan berikan ini kesempatan ini kita bisa menyebarkan Injil nih. Nah, makanya dia mengeluarkan kebijakan atau fatwa God, Glory, dan Gospel alias 3G. Jadi yang mengeluarkan ini adalah langsung Paus dari Vatikan ya, karena melihat ada kesempatan yang dilakukan Katolik, Portugis, dan Spanyol. Ini tetap lagi harus belajar sejarah ya. Ini betul-betul memang benar-benar kolonialisme dan imperialisme gitu yang dilakukan inisiasi dari Paus langsung, guys. Paus Alexander VI dari Vatikan. Ya, sebagai solusi atas persaingan dua kerajaan Katolik itu ya, yang mengeluarkan kebijakan atau fatwa God, Glory, dan Gospel alias 3G, biar tidak bertengkar gitu. Jadi dibagi kekuasaannya. Portugis ke timur ya, Indonesia, dan Spanyol ke barat, ke Amerika, guys. Dengan demikian, tujuan Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudra selain untuk memperoleh kekayaan atau gold ya, atau emas, dan kejayaan glory, juga mengusung misi menyebarkan agama gospel yang diinisiasi yang diprakarsai oleh Paus langsung, guys, Paus di Vatikan. Aksi eksplorasi yang dilakukan bangsa Portugis dan Spanyol itu mencakup hampir seluruh bagian dunia. Semua dunia hampir, guys, dijajah oleh mereka gitu, termasuk Kepulauan Nusantara atau yang kemudian menjadi wilayah negara Indonesia. Kedatangan pertama bangsa Portugis di Nusantara adalah pada awal abad ke-16. Nah, pas kan awal abad 16 ya kan, sampai awal abad ke-20. Itu 3,5 abad, guys, kurang lebih. Ya. Spanyol sempat ikut campur di kawasan ini, namun kemudian harus pergi setelah disepakatinya Perjanjian Zaragoza pada 22 April 1579. Jadi ini Indonesia rencananya mau digengbeng, guys, mau digengbeng berdua sama Spanyol juga gitu. Tapi Portugis tentu nggak mau gitu kan. Dia kan Spanyol bagian barat, Portugis bagian timur. Makanya bikin perjanjian yang disepakati, Perjanjian Zaragoza, sehingga Spanyol tidak jadi ikut-ikutan Portugis untuk menjajah Indonesia, guys. Ya, goal berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari wilayah-wilayah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, dan lainnya. Nah, makanya Anda nggak heran ya, kenapa mereka ini ya mengeruk kekayaan alam Indonesia itu bukan dengan cara yang legal, VOC itu, guys. Ya, bukan awalnya dengan legal ya awalnya, tapi lama-lama makin dia memperbudak kita, guys. Anda tahu nggak ada kerja paksa ya di tempat itu, kerja paksa, guys. Kalau bisnis, Indonesia tidak akan melawan karena mereka melakukan penjajahan, maka Indonesia melawan. Coba kalau Anda bayangkan kalau mereka bisnis ya kayak Cina bisnis sekarang Indonesia, ada nggak perlawanan melawan penjajah? Tidak, karena bisnis, guys. Jadi bedakan ya bisnis sama penjajah. Ini jelas menjajah, makanya jadi perlawanan oleh rakyat di mana-mana. Karena rakyatnya diperbudak, kerja paksa demi keuntungan mereka ya, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis lainnya.
Anda bayangkan ya, Belanda itu ya dulunya itu banyak tempatnya kan di air tuh guys ya. Itu bangunannya itu dibangun dari hasil menjarah Indonesia guys. Sekali lagi jangan katakan mereka berdagang ya. Mereka berdagang cuma kedok. Sungguh mereka merampok Indonesia. Mereka menjajah Indonesia. Maka Indonesia tuh jatuh miskin guys ya. Kita selama 3,5 tahun tuh miskin semiskin-miskinnya guys. Glory diartikan sebagai kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan yang untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra. Maka, negara-negara imperialis barat pernah memiliki banyak wilayah koloni di berbagai belahan dunia. Di berbagai belahan dunia guys, bukan hanya Indonesia. Anda bayangkan coba, luar biasanya mereka ini. Inisiasi dari Vatikan di Roma oleh Paus, apa tadi namanya, saya lupa. Pokoknya dari Paus lagi tuh, Paus di Vatikan. Nah, ini gospel guys. Misi Jesuit mewajibkan tugas suci pengabaran Injil perlu dilakukan dimanapun. Demikian yang tulis Usman Nomai. Lalu artikel berjudul Portugis dan Misi Kristenisasi di Ternate dalam Jurnal Fikrah volume 2 Juni 2014. Dengan demikian, gospel adalah misi agama atau misionaris. Selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang ditemukan, bangsa-bangsa imperialis juga menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah anyar tersebut. Jadi makanya digandeng gospel glory. Jadi bukan hanya gospel aja, glory juga. Jadi para misionaris itu ya, itu adalah bagian dari misi menjajah, guys. Menjajah mendapatkan apa tadi? Gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan misi menyebarkan Injil. Itu adalah inisiasi dari Paus langsung Vatikan. Jadi tetap lagi jangan bohong ya. Anda jangan memutarbalikkan fakta sejarah ya. Anda kalau Anda cinta Indonesia ya, kalau Anda sayang Indonesia, Anda tidak akan mau mengakui penjajah sebagai bukan penjajah gitu. Anda mengakui Belanda mereka itu cuman berdagang. Luar biasa Anda nih. Anda berkedok sebagai orang yang cinta tanah air. Faktanya Anda mengkhianati bangsa Anda ya, memutarbalikkan sejarah bangsa Anda. Bahwa bangsa kita Indonesia dijajah oleh penjajah Portugis Belanda yang membawa misi 3G. Gospel glory. Jadi Anda adalah pengkhianat bangsa tanpa ragu ya. Sekali lagi saya katakan, Anda adalah pengkhianat bangsa. Anda berkedok pura-pura cinta tanah air, faktanya Anda membela penjajah Belanda dengan mengatakan mereka cuma berdagang. Luar biasa. Padahal mereka mau misi gospel glory. Anda tidak tahu penderitaan rakyat Indonesia bagaimana selama 3,5 tahun di jajah Belanda. Itu ada di buku pelajaran sekolah guys. Ini tanpa ragu nggak pernah belajar, tapi aneh saya nggak ngerti ini ya. Mungkin dia belajar ya, tapi dia memfitnah ya. Demi apa namanya? Ya demi membela agamanya gitu. Dia tega memfitnah bangsanya sendiri gitu. Jadi katanya bangsanya ini tidak dijajah, tapi cuma berdagang guys. Luar biasa itu Pak. Jadi kita akan putarkan videonya. Ya. Dan di video itu dia nanti katakan ya, saya sempat nonton sebentar ya, tapi kita nanti akan putar lagi, saya akan komentar lagi gitu kan. Katanya kalau mau ya, nggak perlu 3,5 abad bro. Kalau memang betul itu menjajah ya, memang menjajah dan sambil mengkristenkan ya, kalau dipaksa masuk Kristen, Indonesia masuk Islam, masuk Kristen, nggak gampang begitu. Anda kira tidak ada pahlawan-pahlawan di Indonesia? Tidak ada Pangeran Diponegoro, tidak ada Teuku Umar, tidak ada Cut Nyahdin. Jangan salah Anda. Anda pikir segampang itu mengkristenkan Indonesia? Indonesia ini banyak kaum musliminnya guys ya, itu pejuang ya. Mereka, Anda bayangkan ya, mereka melawan penjajah Belanda dengan bambu runcing. Ini masih tulis Agustus loh guys. Jadi tanpa ragu ini berbahaya nih narasinya. Ya. Dia membela penjajah ya, dengan mengatakan penjajah itu bukan menjajah, bukan menginjil, tapi hanya berdagang. Luar biasa ini. Ini berbahaya bagi generasi muda kita guys. Kalau tidak ngerti dengan sejarah gitu. Maka sekali lagi saya sampaikan sejarah ya supaya kita tidak lupa ya, tanpa ragu ya, ini berbahaya orang ini guys ya. Merusak generasi bangsa dengan memutarbalikkan sejarah ya, mengkhianati bangsa dengan membela penjajah Belanda ya, dengan misi 3G-nya Gospel Glory guys. Nah, sekarang kita akan tonton videonya.